Selamat berjumpa kembali Sobat Soteria. Pada hari ini kita bersama-sama akan membahas tentang hal-hal yang menyangkut mengapa kita perlu menelusuri sumber perasaan di dalam diri penderita luka batin. Jadi ini penting sekali untuk mengetahui sumber perasaan daripada penderita. Karena apa? Kita perlu untuk bisa mengetahui tentang gangguan perasaan yang ada di dalam penderita luka batin. Karena seringkali penderita luka batin kurang mengerti dan kurang memahami tentang gangguan perasaan yang dia miliki yang diakibatkan oleh luka batin pada masa lalu. Misalnya, seringkali penderita luka batin itu merasakan satu perasaan cemas atau kegelisahan yang terus-menerus, yang kadang-kadang dia tidak mengerti kenapa dia menjadi orang yang pencemas atau yang gampang gelisah. Dan kemudian juga yang seringkali merasa sedih hati, ya. Lalu kemudian juga seringkali dia merasa ketakutan di dalam kehidupannya itu. Mudah sekali untuk menjadi takut dan kemudian seringkali merasa selalu merasa hidup di dalam penderitaan, ya. Dan kemudian dia juga seringkali merasa bahwa eh, sulit untuk menjadi bahagia kalau melihat kebahagiaan orang lain. Jadi ada perasaan iri hati begitu ya. Kadang-kadang mereka berpikir kenapa ya saya menjadi seperti ini. Tapi itu adalah merupakan gangguan perasaan yang dimiliki oleh orang yang mengalami luka batin. Kemudian lagi rasa rendah diri, ya. Rendah diri di dalam kehidupan penderita luka batin. Kadang-kadang minder, ya, hilang kepercayaan dirinya. Dan kemudian juga ada juga penderita luka batin yang seringkali merasa perasaan bersalah yang berlebihan yang ada di dalam kehidupannya, dan kemudian mudah tersinggung karena rasa penolakannya yang cukup besar. Nah, sehingga penderita luka batin perlu belajar untuk menelusuri perasaan-perasaan apa yang dia miliki, ya, di dalam dirinya, sehingga dia bisa tahu kenapa saya punya perasaan seperti itu, ya. Apakah ada akibat dari luka batin yang pernah dia alami pada masa lalunya. Kemudian juga eh, dengan penelusuran perasaan ini, maka dia juga bisa melihat tentang gangguan tingkah lakunya, ya. Karena orang yang punya perasaan yang kurang baik terhadap dirinya, maka seringkali juga dia mengalami gangguan dalam tingkah lakunya, ya. Kita perlu menelusuri juga apakah dari tingkah laku yang dia eh, miliki, yang ada dalam dirinya itu, apakah juga ada akibat daripada luka batin. Misalnya ada orang yang marah, ya, kasar, kadang suka menghina, mengganggu ketenangan orang lain, menyakiti atau menyiksa orang lain, memfitnah orang lain, dan kadang juga sulit, ya, untuk mempercayai orang lain, dan kadang sering pindah pekerjaan. Nah, apakah ada? Ya, kita perlu juga belajar untuk menelusuri, termasuk juga belajar untuk menelusuri melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada, yang diisi oleh penderita luka batin, itu untuk bisa mengetahui apakah ada gangguan pikiran enggak, ya, yang dimiliki oleh uh, penderita luka batin, ya. Karena orang yang mengalami luka batin kan sulit untuk berkonsentrasi, ya, dalam dalam itu mengerjakan sesuatu, atau dia misalnya dalam belajar kadang mengalami kesulitan untuk bisa berkonsentrasi, ya. Dan kalau kita juga lihat eh, orang yang mengalami luka batin cenderung punya pikiran yang negatif, ya, tentang dirinya
tentang orang lain, dan juga tentang kehidupan ini. Jadi seringkali dia hanya melihat sisi yang negatif saja, sisi yang jelek, yang tidak bagus gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat di sini orang yang mengalami eh, luka batin atau trauma masa lalu seringkali mengalami pikiran yang terganggu begitu. Nah ini perlu dilihat ya. Kemudian gangguan apa? Secara fisik juga ya. Jadi secara fisik terganggu kadang-kadang apa ya, kita lihat sering sakit kepala atau misalnya migrain ya, kadang-kadang ada penyakit gatal atau penyakit kulit seperti itu, gangguan pencernaan ya, sering mengalami seperti itu. Nah, eh, orang tersebut juga perlu belajar melihat kira-kira apakah yang dialami itu, apakah ada akibat daripada pengalaman masa lalu yang menyakitkan yang dialami. Sehingga penelusuran untuk mengetahui tentang masalah perasaan, masalah pikiran, dan kemudian masalah sikap tingkah laku dan uh, secara fisik juga ya perlu tahu ya. Karena kita cenderung lihat juga bahwa orang yang mengalami luka batin itu kadang-kadang ya itu memiliki harga diri yang sangat rendah ya. Kehidupannya juga seringkali merasa tidak aman begitu ya. Lalu kemudian hubungan dengan sesama juga ya seringkali terganggu ya, seringkali terganggu hubungan terhadap sesama, sulit untuk memiliki hubungan yang baik ya, untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain. Seringkali juga dia menutup diri, um, tidak mau bergaul, begitu kan? Nah, jadi sulit mempercayai orang lain dan itu senang mengkritik ya, tidak suka kalau melihat orang lain bahagia begitu ya. Nah, jadi kita perlu belajar melihat juga ya. Lalu kemudian masalah pandangannya juga terhadap Tuhan ya. Seringkali orang yang mengalami luka batin atau trauma masa lalu itu mengalami kesulitan ya untuk apa ya, membayangkan dan mengerti tentang kasih dan pengampunan Allah di dalam kehidupannya. Nah, sehingga mengalami kesulitan di dalam pertumbuhan rohani. Nah, dan dia juga mengalami kesulitan untuk menjadi dewasa di dalam kehidupannya dalam Kristus begitu. Nah, jadi kalau kita lihat penelusuran akan eh, kehidupan masa lalu ya itu sangat penting untuk bisa mengetahui tentang eh, kondisi atau sumber-sumber daripada perasaan yang tidak bagus, pikiran yang tidak baik ya, kemudian juga masalah gangguannya secara fisik ya. Nah itu ya, itu juga perlu ya untuk bisa diketahui ya. Jadi sangat penting sekali sehingga memang eh, penderita luka batin itu perlu tahu ya apakah ada tidak ya, perlu menelusuri sumber perasaan, sumber pikiran ya, sumber tingkah laku ya, dan kemudian hal yang lainnya yang secara fisik juga yang mengganggu ya. Lalu kaitannya bagaimana? Apakah ada tidak ya hubungannya ya antara kehidupan dia di masa lalu yang menimbulkan luka itu dengan apa yang dia rasakan pada saat ini.